Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali lagi dalam Perenungan Pagi, hari Kamis 20 Januari tahun 2022. Kita akan segera memulainya, mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya kami rasakan. Ketika kami boleh beristirahat malam dan di pagi hari ini, kami diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami anak-anak Tuhan datang berkumpul meskipun secara virtual. Kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan hadir dalam hati kami, sehingga suara-suara di sekitar kami Tuhan tenangkan, dan kami boleh mendapatkan kekuatan dan kami mendapatkan hikmat Tuhan untuk kami mengertikan firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami saat ini siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-25 hingga ayat ke-26. Matius pasal 5 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Tetap semangat menjalani hari yang Tuhan berikan, walau apapun yang kita alami di hari ini, kita boleh bangun itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada peribahasa lama yang mengatakan, dalamnya lautan itu dapat diukur, tapi dalamnya hati manusia tidak dapat diukur. Apa maksud dari peribahasa ini? Maksudnya adalah, saudaraku, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati orang lain terhadap dirinya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan kepada kita untuk mari, ayo kita bangun relasi yang baik dengan sesama kita. Dengan komunikasi, mengajarkan bagaimana kita terbuka, jujur, untuk tidak akhirnya menyakiti hati orang lain. Nah, maksudnya apa, saudaraku? Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita memelihara dendam. Janganlah kita melihat amarah terhadap sesama dalam kehidupan kita bersama. Apabila terjadi konflik atau ketidakharmonisan dalam sebuah hubungan dengan orang lain, maka langkah yang harus kita lakukan adalah menerima diri, memberi diri untuk mengampuni, berdamai dengan orang yang berseteru. Hal inilah yang menjadi sorotan penting pada pandangan Yesus di bacaan kita di pagi hari ini. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika di awal tadi ada peribahasa yang mengatakan dalamnya lautan tidak dapat diukur, tapi dalamnya hati manusia tidak dapat diukur. Nah, ketika kita ada dalam sebuah komunikasi dengan seseorang, kita tidak mengerti bagaimana perasaan orang tersebut, maka di pagi hari ini, saudaraku, ketika ada terjadi konflik, hendaknya seseorang satu dengan yang lain itu memberi diri untuk mengampuni dan berdamai dengan orang lain. Nah, dalam konteks kita di hari ini, Tuhan Yesus memberikan contoh tentang memelihara hubungan. Bagaimana hubungan yang menghasilkan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk saling berdamai jika ada masalah. Secara manusiawi memang hal yang merunglah, hal yang wajar saja kalau seseorang mengalami kekecewaan dan kemarahan dari orang terdekat kita sendiri. Contohnya, sepasang suami istri pun pasti pernah mengalami cekcok dalam rumah tangga. Orang tua pernah marah kepada anak-anaknya. Anak-anak pernah bertengkar dengan saudaranya sendiri, dan masih banyak lainnya. Hal ini mungkin saja bisa terjadi karena pemikiran, karena pandangan, dan hati masing-masing seseorang itu tidak dapat kita mengerti. Nah, itu tadi seperti peribahasa tadi. Namun dalam teks kita di pagi hari ini, Tuhan mengajarkan untuk mari segeralah berdamai dengan siapapun. Baik keluarga, ketika ada masalah, baik teman, baik kerabat kita, baik sahabat, bahkan juga dengan lawan atau musuh kita.
Pertanyaannya, mengapa kita harus berdamai? Sebab kita terlebih dahulu telah menerima pendamaian dari Allah. Kita telah terlebih dahulu menerima kasih Allah lewat pengampunan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jika kita tidak mau berdamai, kita akan menyimpan perkara dalam diri kita. Kita akan menyimpan dendam, dengki, dan itu menjadi borok, luka yang sangat tidak enak. Kita bisa bayangkan kalau ada borok di bagian tubuh kita, kita tidak mau diobati itu dengan hal yang sangat perih pun, borok itu akan semakin menjijikkan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, seperti gambaran inilah, kalau kita mau melepaskan akar kepahitan, dendam, kekecewaan, memang luka, memang sakit, tapi ketika kita mau mengikuti prosesnya, kita mau berdamai, akan ada hasil, mendapatkan kesembuhan. Kulit kita ini yang tadinya ada borok, perlahan-lahan proses dengan proses akan ada pergantian, dan itu baru, sel yang membentuk itu baru. Nah, demikianlah juga Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita hidup damai, justru kita tidak membuat kita masuk dalam dosa. Karena mengapa? Dosa tadi merusak hubungan kita dengan sesama. Terlebih lagi dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi semua amarah, dendam, iri, dengki, kekesalan hendaknya kita lepaskan dengan segera kita berdamai. Memang sulit, tidak gampang, karena kita telah disakiti dengan seseorang. Namun satu pertanyaannya, memang di sisi lain kita disakiti, tapi apakah di sisi lain kita tidak pernah menyakiti orang? Nah, hal ini yang bersama harus kita mengerti bahwa kita, mungkin saya dan juga Bapak Ibu Saudara, pernah mengalami di dua sisi ini. Kita pernah mengalami kita disakiti orang, tapi sisi lain kita juga pernah menyakiti hati orang. Oleh sebab itu saudaraku, jalan satu-satunya adalah berdamai. Damai akan terjadi jika kita mampu mengasihi dan mengampuni sesama kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita yang sudah menerima kasih Allah, maka kita harus meneruskan kasih Allah itu kepada sesama. Dengan cara apa? Mari saling berdamai dan mengampuni kesalahan yang sudah dilakukan dengan tulus, tanpa paksaan. Berdamai secara khusus dalam melaksanakan peribadahan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau berdamai ini, kita melakukan ibadah yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita mengampuni tulus dari dalam hati, kita telah melakukan ibadah yang sejati, yaitu ibadah yang tetap melakukan apa yang sudah kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu saudaraku, hiduplah berdamai dengan sesama. Sebab berdamai, mengampuni adalah ciri iman. Orang beriman percaya kepada Kristus. Sebab dalam perdamaian dengan sesama, maka relasi kita dengan Tuhan terbangun, dan juga relasi kita dengan sesama terjalin dengan baik. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, karena di pagi hari ini kami dikuatkan, kami diingatkan, kami dimengertikan tentang berdamai. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kami untuk mau memberi diri, memaafkan, meskipun berat, meskipun sakit, tapi itu akan mendatangkan hasil yang baik. Ketika kita hidup berdamai, akan ada pancaran kasih Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan bagi kita. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ketika di pagi hari ini kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami, Tuhan sendirilah yang menopang, memberkati, menolong kami, sehingga kami tetap diberikan kekuatan untuk boleh melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami mungkin saat ini yang dalam pergumulan, sakit, penyakit yang kami derita. Ya Tuhan, biarlah Tuhan sendirilah yang menjamah setiap bagian kami yang sakit, sehingga kami tetap diberikan kekuatan, kami tetap diberikan pengharapan, kami tetap diberikan arahan bahwa Tuhan sendiri yang berperkara menyembuhkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami yang hendak melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan sendiri juga yang menyertai. Ini kami Tuhan, seluruh doa kami, syukur kami yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.